my YouTube channel Devina Hermawan. Kali ini aku mau bagi-bagi resep lagi nih. Salah satu resep yang bisa dibilang favorit juga karena bikinnya gak susah tapi enak. Ini aku mau bikin apple pie yang digoreng tuh yang kayak kalau kita makan di McD ya, kurang lebih kayak gitulah. Nah, langsung aja. Jadi ini bahan-bahannya. Oke, jadi di sini tuh ada dua bagian. Yang pertama tuh kita bikin isiannya, yang kedua kita bikin adonannya. Di sini kalau kalian mau pakai adonan puff pastry yang udah jadi tuh itu boleh, berarti nanti kita akan skip yang bagian sini, fokus di isiannya aja dan langsung aja. Di sini tuh aku ada apel. Ini di sini aku pakai apel gala, tapi kalau misalnya enggak sih bisa pakai Granny Smith juga karena itu enak. Jadi yang kita cari itu tekstur apel yang dimana nanti kalau misalnya kita masak itu nggak benyek. Dan lalu ada butter, ini untuk numis, kurang lebih 2-3 sendok makan. Ada brown sugar, terus ini aku pakai bubuk pala sedikit aja, dan nanti ini bubuk kayu manis, cinnamon, oke? Kalau misalnya mau tambah asin apa boleh, itu ada garam. Dan kalau untuk adonannya, tadi aku udah bilang kalian boleh pakai puff pastry yang udah jadi, kalau nggak ini bikin sendiri. Nanti ini kita perlu terigu, tepung terigu protein rendah. Lalu di sini ada butter atau margarin. Jadi kalau misalnya kalian pakai butter nanti kita campur garam lagi. Kalau kalian pakai margarin jangan pakai garam lagi. Ini kurang lebih 150 gram. Lalu nanti ini ada air es. Ini aku belum kasih air karena kita pakainya nanti. Terus ada lemon dan juga ada baking powder. Nah, ini telur ini buat ngoles nanti kalau misalnya kita mau goreng. Jadi kita akan fokus di sini ya dulu. Pertama kita harus panasin wajannya dulu. Nah, ini pertama apel. Ini aku pakai sekitar 3 atau 4 cukup. Ini kita akan potong kotak-kotak. Jangan terlalu besar, karena kalau misalnya besar nanti kita bentuk dimasuk ke dalam apple pie-nya tuh susah, jadi bocor-bocor. Dan ini kalau bisa kita bener-bener potong-potongnya tuh sebelum mau kita tumis, karena apel kan kita tahu itu gampang hitam, dan kalau kita rendam di dalam air nanti rasanya akan sebagian tuh keluar ke air, dan itu menurutku sayang aja sih. Nah, ini aku jadinya pakai 3 apel aja karena besar. Kalau kalian pakai Granny Smith kan mungkin lebih kecil, jadi tuh boleh pakai 4. Juga brown sugarnya. Pakai kurang lebih 8 sendok. Nanti kita akan cicipin lagi. Nah, ini kita tuh mau masak sampai apelnya sedikit layu dan juga kandungan airnya tuh menguap, jadi cenderung lebih kental dan seperti sirup. Karena kalau misalnya masih berair nanti pie-nya akan pecah pada saat digoreng. Nah, terus kita masukin bubuk kayu manis. Ini sesuai selera ya, kalau aku pakai 1 sendok ya, karena ini bubuk jadi itu strong. Sedangkan palanya sedikit ya, ini aku kayak pakai cuma 1/4 doang. Nah, ini udah mulai mengental. Nih, kita bisa lihat udah seperti sirup. Ini artinya udah siap untuk kita matiin api dan juga kita masukin butter ke dalamnya. Nah, ini kalian kalau misalnya sekiranya ini agak kebanyakan, kalian bisa sisihin sedikit, nanti kalian seduh sama teh, itu juga enak banget, jadi ice apple tea. Cuman kalau misalnya kalian ini mau isian pie filling, ini langsung kita masukin aja butternya. Dan kalian boleh tambahin garam. Cuman nanti kan si kulit pie-nya tuh agak sedikit asin dan tidak ada manis sama sekali. Jadi aku lebih mau nonjolin rasa manisnya. Nah, sekarang kita matiin apinya. Terus kita tunggu sebentar sampai dia nggak bubbling lagi. Ini kita mau kasih peresan jeruk itu supaya nambahin rasa. Apel enaknya kan ada asam, ada manis. Nah, jadi kalau misalnya aku prefer, aku tambahin lagi sedikit lemon juice. Ini aku tambah kurang lebih setengah sampai 1 sendok makan. Nah, terus ini aku akan masukin ke kulkas. Ini aku pakai wadah atau pan yang permukaannya luas itu supaya cepet dingin. Kalau misalnya kalian mau lebih cepet lagi, ini kalian boleh siapin es batu, lalu kita rendemin di atas es batu kayak gitu, dan kita masukin kulkas. Nah, jadi sambil nunggu isian apelnya itu dingin, ini aku mau bikin adonannya. Jadi di sini nih aku ada tepung terigu protein rendah, karena aku mau nanti adonan pie-nya itu lebih kerenyah dibanding seperti roti. Jadi aku pakai yang protein rendah. Terus di sini
Ini aku ada butter atau margarin. Ini margarin yang beku terus udah diparut. Ini kita bakal masukin sini. Nah, ini kita aduk-aduk perlahan. Nah, kalau bikin adonan pie seperti ini juga itu kita nggak boleh overwork atau nggak boleh terlalu banyak diulenin. Nanti dia bakal jadi kurang enak, jadi kayak roti. Nah, ini kita akan aduk seperti ini. Kita make sure ini semua butternya tuh udah kelapisin sama terigu. Nah, setelah itu baru kita akan masukin bahan-bahan lainnya. Ini bisa dilihat semua margarin atau butternya tuh udah terlapis sama terigu. Nah, ini aku masukin baking powder. Mesinnya ini tadi. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai garam, pakai baking powder itu mestinya di awal. Nah, ini aku bakal masukin 1 sendok makan penuh air lemon. Terus ini aku mau masukin air 5 sendok makan dulu. Jadi totalnya bakal kurang lebih 15 sendok makan, cuman kita bakal tambahnya sedikit demi sedikit. Ini kita aduk kayak gini, pelan-pelan. Nah, ini fungsinya lemon kalau dalam adonan tuh dia untuk memperkuat ikatan glutennya juga. Dan kalau dipanggang tuh itu membantu untuk bikin lebih renyah. Karena dia mengubah pH di dalam adonan kan. Sama halnya kayak baking soda, baking powder. Ini aku di sini pakai baking powder. Nah, udah seperti gumpalan ini kita tambahin lagi. Dan make sure ini pakainya airnya air es banget. Soalnya menurutku itu nanti hasilnya tuh dia jauh lebih renyah kalau misalnya kita panggang. Ini yang terakhir. Ini kalau sekiranya adonannya udah menyatu, kalian nggak usah tambah lagi, nggak apa-apa. Nah, ini kalau udah lumayan nyatu kayak gini, ini mau langsung aku taruh di atas baking paper. Kalau kalian nggak ada, mau langsung di sini nggak apa-apa. Kalian kasih taburan terigu dulu. Nah, ini kita bisa lihat adonannya tuh kita perlu yang bukan kalis kayak adonan roti, tapi yang penting dia menyatu aja karena nanti ini kita akan ngegabunginnya lagi pada saat dia ditipisin. Nah, ini untuk mempermudah aja, jadi aku mau nipisinnya tuh di antara 2 baking paper. Tapi kalau kalian mau langsung di roll juga itu sebenarnya nggak masalah karena ini adonannya nggak lengket, jadi gampang untuk ditipisin. Jangan lupa kalau kalian mau langsung itu pakai taburan tepung terigu. Ini kita akan tipisin kurang lebih 1-2 mili gitu, tipis aja. Sebenarnya salah satu keuntungan kita pakai metode yang pakai 2 baking paper ini tuh ketika nanti kalau misalnya kita potong-potong lalu ada sisanya, tuh bisa kita bentuk lagi dengan mudah. Kan kalau misalnya kita tambahin terigu dan lain-lain, biasa adonan yang sisa itu tuh jadi lebih keras. Karena terigunya kita tambahin gitu. Nah, ini udah ditipisin, ini mau aku resting dulu sekitar setengah jam minimal. Sambil kita juga nunggu isian apelnya tuh udah dingin dan enak untuk dikerjain. Abis itu kita akan bentuk dan langsung kita goreng. Nah, ini isian apelnya udah aku taruh kulkas. Kita bisa lihat dia udah kental banget. Dan ini akan mudah untuk dibentuk daripada kalau tadi masih lagi panas. Nih, aku mau aduk rata dulu. Terus ini adonannya juga yang udah di resting. Nah, udah gini aku mau kasih isiannya di tengah. Kita nggak bisa isi terlalu banyak karena kalau misalnya nanti pecah itu malah jadi nggak enak. Kurang lebih satunya 1 sendok makan aja. Nah, ini kita akan kasih telur sekitarnya semua. Ini juga buat membantu nempel pie-nya. Nah, ini kita akan tutup kayak gini. Nah, ini perlu diingat kalau misalnya susah untuk dibentuk dan lain-lain, ini kita berarti itu udah terlalu panas atau dia terlalu lembek. Jadi kita boleh masukin lagi ke freezer atau ke kulkas sampai dia mudah untuk dihandle. Nah, ini kita akan seal pinggirannya pakai garpu. Nah, terus supaya rapi ininya akan aku potong, di trim. Ini juga yang bocor-bocornya kita akan trim.
Ini udah siap, aku akan taruh di atas baking paper juga karena nanti kita akan dinginin sekali lagi sebelum kita goreng. Nah, jadi ini udah dibentuk seperti ini. Ini aku sisanya masih banyak tapi aku kerjain nanti. Ini tuh aku mau taruh dulu di freezer. Kenapa di freezer? Karena nanti kalau misalnya dia dalam keadaan beku tuh kita akan jauh lebih mudah untuk kerjanya daripada kayak gini nanti ada yang sobek dan lain-lain. Karena bisa dilihat ini udah lembek ya. Nah, ini berarti harus kita bekuin lagi sampai dia keras, baru sebelum digoreng aku mau kasih coating. Aku masukin kurang lebih tadi 10 menit di freezer. Jadi udah bisa kita lihat ini udah kaku ya. Ini nanti gampang untuk kita handle. Ini pakai terigu sedikit. Kita akan coating kedua sisinya. Ini aku taburin terigu aja secara merata dan nggak terlalu tebal. Kita bakal coating yang sebelahnya. Nah, lalu ini kita akan oles pakai telur. Nah, selain untuk mencegah bocor, ini juga fungsinya supaya warnanya lebih bagus, lebih cerah. Nah, ini kalian kalau mau pakai metodenya dipanggang di oven itu juga bisa. Kalian bisa langsung oles pakai telur aja. Jadi nggak usah pakai terigu dulu kalau buat di oven. Nah, jadi basically kan ini puff pastry. Jadi kalau misal kalian taruh di oven itu juga bakal ngembang banget. Ini boleh langsung kita masukin. Minyaknya harus panas supaya dia ngembang. Nah, ini bisa kita lihat itu mulai keluar gelembung-gelembung kecil persis kayak di McD. Ini kita akan goreng sampai warnanya keemasan. Nah, ini udah bisa dilihat renyah banget. Ntar akan kita bedah ya. Nah, kita bisa lihatnya ini garing banget. Dan ini mau langsung aku belah aja. Nah, jadi ini apple pie-nya. Aku coba. Lebih enak lagi kalau misalnya kalian makannya pakai vanilla ice cream. Cukup mudah resepnya, asal kalian ikutin tips and triknya di step by stepnya. Karena ini biasa yang kendala tuh suka ada bocor atau misalnya kulitnya nggak ngembang dan lain-lain. Oke? Thank you for watching and see you in the next video.